Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Faqala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim wala taqtulu auladakum min imlaq nahnu narjukukum wa iyyakum. Al-ayah. Ihwatu iman rahimakumullah, berkat takdir dari Allah kita bisa melaksanakan ibadah Jum'ah dengan penuh keikhlasan. Mudah-mudahan amal salat Jumat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Ihwatu iman rahimakumullah, dulu sebelum datang Islam, kaum jahiliyah punya kebiasaan suka membunuh anak laki-laki dan perempuan. Kejadian itu terekam, terabadikan dalam kitab-kitab tarikh. Tarikh yang paling dasar Nurul Yakin. Sebab mereka membunuh anak laki-laki karena mereka takut lapar dan kemiskinan. Maka dilenyapkanlah nyawa anaknya masing-masing. Maka datanglah Islam yang dipercayakan oleh Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian disebarkan ke saantero alam. Islam menanamkan pada umatnya bersifat husnudon. Apapun yang terjadi pada diri kita itu sudah ada garis takdirnya, tidak ada kaitan dengan kesalahan orang lain. Rezeki itu tidak ada kaitannya dengan kesalahan orang lain. Maka ihwatu iman rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menanamkan kepada sahabat satu doa yang mana doa tersebut meyakinkan umatnya bahwa sempit dan luasnya rezeki itu takdir Allah. Doa ini oleh Rasul dicontohkan, dibaca di setiap akhir sholat setelah wirid, setelah dzikir. Kata Rasul, Allahumma la mani'a lima a'taita. Ya Allah, tidak ada orang yang bisa menghalang-halangi lima a'taita, umpama engkau sudah memberi. Jika Allah sudah menakdirkan memberi rezeki kepada kita, andaikan seluruh orang jahat berkumpul untuk menghalanginya, tidak akan bisa. La mani'a lima a'taita wala mu'tiya lima mana'ta, dan tidak ada yang bisa memberi kepada kita lima mana'ta, umpama Allah tidak mengizinkan. Seandainya ada orang yang baik sedunia berkumpul untuk memberi hadiah kepada kita, tapi kalau Allah tidak menghendaki, tidak akan jadi, tidak akan terlaksana.
Itulah yang ditanamkan oleh Rasul kepada umat Islam, termasuk kepada kita semua. Maka turunlah ayat surat Al-An'am dan surat Al-Isra. Allah berfirman, wala taqtulu auladakum min imlaq. Maka janganlah kalian melenyapkan nyawa-nyawa anak-anak kalian min imlaq, hanya sebatas motivasi miskin, hanya sebatas karena kesulitan, kesusahan. Jangan. Kata Allah, kenapa? Nahnu narjukukum, kamilah yang memberi rizki kalian, bukan anakmu yang memberi rezeki, dan bukan yang lain, tapi kami, kata Allah, narjukukum, yang memberi rezeki kalian, wa iyahum, dan kami pula yang memberi rezeki anak-anak kalian. Ini artinya rezeki tanggungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayat ini menerangkan kemiskinan sudah terjadi, kemiskinan sedang dialami. Oleh karenanya ayatnya wala taqtulu auladakum min imlaq, dari kemiskinan, artinya kemiskinan sedang teralami. Maka jangan sekali-kali menyalahkan anak kita. Di dalam surat Al-Isra ayat 31 Allah mengungkapkan yang sama, sebabnya sama, tapi keadaannya agak berbeda. Dalam surat Al-Isra, wala taqtulu auladakum khasyata imlaq. Kalau tadi min imlaq, kalau surat Al-Isra khasyata imlaq. Janganlah kalian melenyapkan nyawa-nyawa anak kalian khasyah, karena takut kemiskinan. Jadi dua, mau kemiskinan itu sudah terjadi atau kemiskinan belum terjadi, dalam arti kita khawatir. Maka kedua-duanya jangan sampai menyalahkan orang lain. Jangankan kesulitan yang belum terjadi, yang sudah terjadi pun jangan menyalahkan orang lain. Nahnu narjukuhum, kamilah yang memberi rezeki anak-anakmu, wa iyakum, dan kalian. Begitu kata Allah. Jadi waktu iman, sempit dan luasnya rezeki itu tidak ada kaitan dengan orang lain. Kalau kita perhatikan dari berita-berita, banyak atau tidak sedikit orang yang miskin hidupnya sendirian. Jangankan punya anak, punya suami pun tidak ada. Jangankan punya anak, punya istri pun tidak ada. Tapi dalam berita ada orang yang miskin sendirian. Ada pula orang yang banyak anak tapi miskin. Itu artinya banyak anak dan sedikitnya tidak ada kaitan dengan rezeki. Rezeki Allah yang mengatur. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Ikhwatu iman rahimakumullah, Islam menanamkan husnudzon dan Islam menanamkan introspeksi diri. Dalam hal ini Allah mengisyaratkan apapun yang terjadi maka kembalikanlah kepada diri kita sendiri. Dalam artian kita harus bermuhasabah. Di dalam surat Al-Fajr Allah berfirman menggambarkan bagaimana manusia-manusia yang oleh Allah disempitkan rezekinya, manusia bersuudzon kepada Allah. Kata Allah di dalam surat Al-Fajr ayat 16, wa amma idza mabtalahu faqaddara alaihi rizquhu fayaqulu rabbi ahanan. Adapun manusia oleh kami diuji
dengan disempitkan, faqaddara alaihi rizquhu, oleh kami disempitkan rizkinya, mereka su'udon fayaqulu rabbi ahanan, mereka berkata Tuhanku telah menghinakanku. Itu suudahnya, menyalahkan Allah. Dalam ayat ini mengatakan bahwa sempitnya rezeki dan luasnya rezeki jangan menyalahkan orang lain. Oleh karenanya ihwatu iman, kaya belum tentu dimuliakan, miskin belum tentu dihinakan, karena dunia ini tempat ujian, bukan tempat memetik hasil. Akhiratlah tempat memetik hasil. Kita ini diuji dengan kesenangan dan dengan kesulitan. Kata Allah, kalla, sekali-kali bukan seperti itu. Jangan menyalahkan aku. Balla tukrimunal yatim. Inilah kesalahan kita. Kenapa Allah menyempitkan rezeki? Karena la tukrimunal yatim. Kalian sendiri kapan memuliakan anak yatim? Kalian tidak memuliakan anak yatim. Itulah salah satu penyebab penyempit rezeki. Kita sendiri kesalahannya. Kapan kita memberi bantuan, memberi donasi, atau memberi menjadi orang tua asuh dari anak yatim? Silahkan muhasabah diri kita masing-masing. Kalau belum pernah, maka rezeki akan sempit. Kemudian kata Allah, wala tahudduna ala ta'amil miskin. Bahkan kalian sama sekali belum pernah atau tidak mau mendorong orang lain, memberi motivasi orang lain supaya memberi bantuan makanan kepada fakir miskin. Jangankan memberi, mendorong orang lain saja untuk bersedekah belum pernah. Inilah yang menyebabkan sempitnya rezeki kita. Kapan kita memberi jalan orang lain untuk bersedekah? Kapan? Maka inilah muhasabah kita. Maka ihwatu iman, ikhwan kita yang di Palestina sedang membutuhkan bantuan. Kapan kita, pernahkah kita mengulurkan donasi, menitipkan bantuan kepada lembaga yang memang bergerak di bidang itu? Maka inilah kata Allah yang menjadi penyebab sempitnya rezeki. Kemudian watakuluna turasa aklan lama. Kalian makan harta warisan dengan cara yang rakus. Harta waris tidak dibagikan dengan sesuai aturan waris, dibagikan secara hawa nafsu. Yang penting kita bagi rata. Tapi aturan waris, aturan Allah tidak sama antara anak laki-laki dan anak perempuan. Itu Allah mengatur. Hakikat aturan Allah itu diuji ketaatan. Kemudian yang terakhir, watuhibunal mala hubban jamma. Kalian cinta dunia sangat kental, sangat berambisi cinta terhadap dunia, sehingga orang-orang atau kepada dunia ini 100%, tapi terhadap ibadah tidak ada perhatian. Maka inilah sedikit demi sedikit rezeki kita, kesenangan kita oleh Allah akan disempitkan karena sebab kita sendiri, sebab kesalahan kita sendiri. Dan yang paling terakhir, Imam Al-Marogi di dalam tafsirnya, tafsir Al-Quran, ketika menafsirkan surat Al-Baqarah, beliau memetik pelajaran yang mana kisah Nabi Adam, ihwatu iman. Ketika Nabi Adam dengan Siti Hawa oleh Allah ditempatkan di surga, uskun anta wa zaujukal jannah. Kata Allah, diamlah wahai Adam, engkau di sini dan istrimu. Fakulu minha, silakan makan bebas, sebebas mungkin. Hai susitum rogoda, silakan makan apa saja, gunakan fasilitas surga ini. Tapi awas, wala taqraba hadhihi syajarah, jangan mendekati pohon ini. Fatakuna minadh dhalimin, jika kalian berdua mendekati pohon ini, kalian termasuk orang yang dolim. Ternyata Nabi Adam manusia, Siti Hawa pun manusia, tergodalah oleh setan. Fazalahuma syaitanu anha. Nabi Adam dan Siti Hawa bukan lagi mendekati pohon itu, tapi malah mengambil dan memakan buahnya. Dan inilah pelanggaran pertama. Pelanggaran pertama. Maka
pelanggaran terhadap aturan Allah itu disebut maksiat. Jadi maksiat itu melanggar aturan Allah. Termasuk maksiat tidak mengamalkan kewajiban perintah Allah, itu maksiat. Termasuk maksiat mendekati apa yang dilarang oleh Allah, itulah maksiat. Jadi maksiat itu bukan hanya judi saja, bukan hanya mabok saja, bukan hanya zina saja. Tidak mau sholat wajib, itu pun maksiat. Tidak menjalankan hukum waris, itu pun maksiat. Tidak menjalankan saum wajib, itu pun maksiat. Berbuat kejelekan, itu pun maksiat. Jadi maksiat itu berbuat pelanggaran dari aturan Allah. Maka surah Al-Marogi, innal maksiata, perhatikanlah perjalanan Nabi Adam. Beliau dikeluarkan oleh Allah dari tempat yang penuh kesenangan, dipindahkan ke dunia. Kata Al-Marogi, sebab Nabi Adam itu berbuat pelanggaran, maka disimpulkan innal maksiata tuzillun nikmata, sesungguhnya kemaksiatan itu bisa melenyapkan kenikmatan, bisa melenyapkan kesenangan. Itu maksiat. Nabi Adam saja hanya satu kali berbuat maksiat, sampai seperti itu dicabut kesenangannya. Apalagi kalau berbuat maksiat tidak terhitung. Maka oleh karena itu kita harus bermuhasabah diri. Jangan-jangan Allah menyempitkan kesenangan kita, Allah menyempitkan rezeki kita, itu karena kesalahan kita sendiri. Kita belum bisa meninggalkan kemaksiatan. Mungkin maksiat besar kita bisa menghindari, tapi maksiat yang tidak terasa, maksiat yang kecil, kita belum bisa melepaskannya. Kecil-kecil pun maksiat, yang namanya maksiat bisa melenyapkan kesenangan, kenikmatan. Oleh karena itu ikhwati iman, marilah kita berintrospeksi diri kita masing-masing. Mulai dari sekarang, jauhilah perbuatan-perbuatan kemaksiatan, perbuatan-perbuatan yang mengundang murka Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberi kita hidayah petunjuk kita kepada jalan yang benar, kepada agama Islam yang benar, yang benar-benar dan istiqomah bagi kita. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.